Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya ada itunya ya. Apanya? Dung ding 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 ding. Lu kayak mau sahur aja. Kalau maksudnya biar seru gitu kita obrolan puasa Home kita. Iya, selamat datang di Home Band di Gober alias Opus. Maksudnya di obrolan puasa. Udah gak ada upsnya lagi. Nggak ada ya. Minggu kemarin beberapa hari yang lalu kita udah ngobrol sama Umi ya. Seputar gibah kayak gitu. Nah pemirsa, di episode kali ini nanti kita bakal ngobrol yang lain juga masih seputar Ramadan juga ya Reno ya. Tapi sebelum itu kita ngajak dulu untuk follow media sosial apa nih Reno? Langsung aja sih. Follow media sosial Banten TV. Lu pakai request lagu. Apa media sosial Banten TV? Official Banten TV. Nah, tuh ya silakan. Ya, YouTube-nya juga ada. Pokoknya nanti juga tayangan ini juga akan bisa didengarkan di Spotify. Wow, keren banget. Namanya udah puasa Banten TV. Oke, keren mantap. Pokoknya bakal seru lah ya. Buat pemirsa juga nih Reno ya atau pendengar yang pengen ngirim pertanyaan, itu nanti boleh juga di 081222428952. Kayak gitu ya. Silakan nanti dikirim WhatsApp-nya. Tapi cukup pertanyaan aja ya, jangan yang aneh-aneh. Gak usah pakai foto ya. Nggak usah. Siapa tahu gitu. Ada selfie-nya. Nggak usah. Nama saya Cindy. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah, emang antum kira mau daftar. Tengah ya. Iya. Tapi kita masih bahas soal Ramadan juga nih. Kemarin kita udah sempat bahas hal-hal yang bikin kangen juga di bulan Ramadan kayak gitu. Godaan-godaan terbesar apa sih yang biasa lo rasain? Lihat nih, ada temen gua nih. Cakep, mau nggak lo? Cakep nih. Mana? Iya. Wih, yuk vote dan dapatkan cashback. Oh, yang perempuan. Iya. Aduh, gua nggak mau. Seksi banget kayak gini nih. Takut dosa. Ngeliat kayak begitu mah. Nggak kelihatan ini mah. Lagi puasa nanti aja pas udah isya ya. Sudah buka. Oke. Tapi kayak gitu-gitu, lu mah lagi puasa ngirimnya nonton apa buka-bukanya begitu-gitu. Kan gue Jina ngasih tahu namanya. Mas kayak gini Jina. Ya iyalah. Cuma gue tinggal liatin doang kayak gini. Ran, mau nggak lu kayak gini? Ya mau, cuma nanti dulu jangan lu. Nggak sekarang. Jangan lu. Lagi puasa tuh banyak-banyak ibadah kata Umi juga, kata ustadz-ustadz yang gue denger tuh ya, lagi bulan puasa tuh ibadahnya dilipat gandakan 10 kali. Kalau lu lihat begitu otomatis jadi dilipat gandakan dosanya 10 kali, ya nggak sih? Padahal gue lihatnya sekali doang ya. Iya, jangan kayak gitu-gitu mah zina. Nggak boleh kayak gini. Iya. Oh ini mah termasuk zina juga. Gue denger sih katanya zina. Gue inget tuh masih zaman now. TK. Oh, TK banget tuh. TK udah lu TK udah ikut tahu sih ya. Enggak. Maksudnya zaman SD di sekolah gitu kelas 5, kelas 6 gue tuh inget tuh pokoknya Cina tuh ada banyak katanya. Cina mata katanya. Cina hidung ada enggak Cina hidung? Aku enggak tahu tuh kalau Cina hidung emang ada. Ada enggak? Cina hidung tuh gimana maksudnya? Siapa tahu. Masa gitu kan jin itu kan ini ya apa namanya ya, membuat hawa nafsu dosa kita juga ya. Itu segala macam itu kan nggak boleh kayak gitu cuy. Tapi emang kalau zaman sekarang tuh masalahnya begitu ya. Iya. Apa iya. Gampang kan ngeliat kayak gitu loh. Di medsos di gua. Ada orang buka aurat. Di beranda gua kayak gini kan, lewat tuh kan kayak gitu. Kan sayang, kalau enggak dilihat sayang. Kan baik lagi. Ya nggak boleh katanya gitu. Lo harus di apa ya? Di unfollow. Tapi sayang juga sih, Ran. Iya, jangan dong tetep. Enggak boleh. Iya. Kalau gua silent aja ya. Di silent. Siapa tahu kapan-kapan gua pengen buka gitu. Di screen capture gitu. Oh. Di save aja. Sama aja Reno. Enggak boleh kata Pak Ustadz juga. Tapi daripada kita ngomong-ngomongin Cina enggak jelas begini, mending kita undang lagi. Kemarin kan ada Umi ya? Iya. Kita sekarang undang Ustadz. Oh, sekarang Pak Ustadz. Pak Syahdan. Kita undang Pak Syahdan, silakan gabung sama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan dulu Pak Ustadz. Boleh Ustadz kita nih. Betul. Pak Ustadz Syahdan teman biasa. Teman apa? Mau ngaku-ngaku temen aja. Iya. Teman mangkal di mana? Enggak. Iya enggak Tadi gitu. kayak kata Umi kan kemarin ke temen. Iya. Kalau dia soleh siapa tahu ditolong kita pas Iya lagi. siapa. Tapi kalau temennya cuma mau begitu doang bukan temen namanya. Ya teman makan temen. Bisa Pak Ustadz? Ya bisa. Sebentar. Agak susah memang. Berusaha dulu. Iya, Nggak mau nanya dulu. ikhtiar dulu. Kembali kembali. Ternyata nggak bisa juga. Gimana ya ini? Nah,
kan Pak Ustadz. Nah gitu. Memang suka ngeribetin itu Pak Ustadz. Iya, sering Masya jatuh Allah. gitu. Alhamdulillah. Sudah kedengeran suaranya Pak Ustadz? Iya. Ada. Kita sudah ada persamaan sih. Apa sama-sama pakai peci. Oh iya. Ya, Masya Allah. Tapi saya paling berantakan nih, maaf ya Pak Ustadz. Pecinya kamu muat. Ini saya boleh dibuka nggak nih? Oh, iya, boleh, Pak Ustadz, boleh, nggak apa-apa. boleh. Kan Pak Ustadz nanti ngomongnya banyak nih. Ya, karena nanti akan menjelaskan juga ke kita. Iya, sampai gumuh nanti Pak Ustadz. Zina zaman now nih Pak Nah, Ustadz. iya. Ya. Oh gitu ya. Tadi kita ngomongin zina. Tadi ngapain tuh ngintip-ngintip Iya, apa tuh? Ini Wah, biasa oh. di handphone kan Ngusulin ini medsos nih, ada sekarang, cantik katanya. Katanya nggak Wanita boleh cantik. Pak Ustadz, jinah gitu. katanya. Iya, Cuman betul. jinah mah cuman Lah itu Mas Reno punya koleksi itu gimana ceritanya? Wah, iya betul juga. kasih Pak Ustadz sama temen. Nanti dihapus kalau udah hafal. iya, gitu. Oke. Kalau udah khatam. Iya, Pak Ustadz gimana? Parah ya, Pak. Tapi ini udah ada Pak Ustadz Syahdan. Iya. Daripada nanti ngalor ngidul ngobrol kita, Iya, iya, Junoh nyoto malah segala macam. Kita luruskan dengan Iya. Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, ngomong-ngomong nih soal zina. Reno pernah zina nggak? Kok ke gua sih gua? Pak Ustadz nggak mungkin. Iya. Pasti antum pernah. Ya pernah sih. Tapi itu Pak Ustadz, zaman sekarang itu Iya. ada hal-hal yang kita nggak sengaja aja gitu Pak Ustadz. Kayak tadi tiba-tiba lagi scroll, tiba-tiba ada Kelewat. wanita cantik, Iya, malah kita liatin 2 menit, 5 menit, terus itu zina nggak sih kayak gitu Pak Ustadz? Ya kalau nggak sengaja ya enggak. Cuma gitu. persoalannya kalau nggak sengaja terus diterusin, nah itu baru tuh. Oh. Bisa Terus di-share lagi ke teman. di-share lagi ke teman. Di-share, di-like, di-subscribe. Iya. Biar ada notifnya kalau dia ngupload lagi langsung keluar. Keluar lagi nih. Nah, kan nggak Kan boleh. biasanya begitu, Mas Randi ya. Iya, ha. Jadi ibaratnya kayak lalat sama lebah. Oh, lalat sama lebah. Iya, Analoginya. Itu analoginya. seperti apa tuh? Kalau lebah Oh, oh. dimanapun berada, kemanapun dia nyarinya madu, tempat-tempat yang baik, hal-hal yang baik. Tapi kalau lalat di tempat yang paling bersih pun, yang dia cari pasti bangkai, Oh, iya, pasti betul. hal-hal yang buruk. kotor-kotor. Nah, terserah tuh mau jadi lalat apa mau jadi lebah. Iya, kan ibaratnya medsos ini luar biasa kan? Iya. Wah, semuanya ada, yang baik ada, yang buruk ada. Ya terserah kita. Kita mau pilihannya di mana, mau jadi lebah apa mau jadi lalat. Iya, Kalau jadi lalat, tersedia semua di situ. Iya, Nggak ada yang bisa mencegah kan gitu. Iya, betul. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, Mas Reno. Iya, kayak gitu. Cara penggunaannya aja kali ya. Iya, gitu. Makanya zaman sekarang nih, zaman now ini jangan hanya HP-nya yang smart, tapi Iya. penggunanya juga harus smart. Betul. Gitu. Ini kadang kita zaman sekarang Oh, kalah dengan teknologi. Teknologinya Iya. begitu cepat berubah, kitanya nggak berubah-berubah, kitanya nggak cerdas. Teknologinya udah begitu sangat cerdas. iya betul gitu Iya. tuh Reno. Tapi basicnya dulu nih Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya zina tuh dasarnya apa sih? Dasar dari zina itu, terus apa batasannya gitu Pak Ustadz? Yang dimaksud jinah itu Iya. seperti Oh, apa, gitu apa ya. aja gitu ya. Jadi gini, apa namanya, zina itu ya secara umum ya, Iya. bahwa zina itu secara umum adalah hubungan senggama atau hubungan yang kita sebut hubungan suami istri, tapi di luar pernikahan yang sah. Gitu. Nah, itu secara umum secara seperti umum itu. ya. Tapi ada zina apa namanya yang berkembang pemaknaannya, maknanya. Tapi ada zina umum, zina khusus. Tadi kalau zina khusus itu adalah zina yang hubungan segama di luar ikatan pernikahan. Nah, itu. Oke. Kalau ada lagi pengertian zina berkembang bahwa apa saja perbuatan yang bisa mengembangkitkan syahwat itu bisa dikategorikan zina gitu loh. Oh, apa aja mengembangkan syahwat? Apa saja perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat itu bisa dikatakan zina. Makanya apa namanya, Rasulullah menyebutkan banyak sekali kategori-kategori zina. Ya, ada disebut tadi zina mata, zina ain, ada zina kolbi, ada zina yad, ya. Itu kalau zina ain adalah zina mata. Oh, termasuk yang tadi itu ya, kalau kita Iya. lihat kita jadi nafsu. Dari nafsu membangkitkan syahwat begitu ya. Itu. Walaupun gak nafsu tapi yang dilihat aurat itu juga zina gitu loh. Gitu. Iya, gitu. Iya. Jadi apa namanya? Hati-hati nih kita menjaga panca indera kita. Jadi ada zina, itu zina panca indera. Zina panca indera. Oh, ada lagi. Iya. Di hidung gitu. Iya. Masih aja hidung. Emang ada Pak Ustadz? Sekarang saya tanya, fungsinya mata apa Mas Reno? Melihat. Nah, ini yang salah.
Oh salah Pak Ustadz. Salah. Saya kira buat makan, bukan? Iya, selama ini kita keliru nih, ya dari kan? SD berarti gua nih. Keliru Salah dari nih. SD itu, ya. Terus buat apa Iya. Pak Ustadz? Fungsinya mata itu adalah untuk melihat hal-hal yang baik saja. Oh, gitu. Jadi Orang ketika lengkap. kita melihat hal yang tidak baik itu udah masuk kategori kita tidak mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jatuhnya kepada zina. Ketika kita melihat hal yang buruk, melihat hal yang membangkitkan syahwat, apalagi melihat aurat orang lain, itu bisa masuk kepada zina. Oh gitu. Nah, sekarang termasuk apa namanya? Telinga. Apa fungsi telinga? Mendengar Pak Ustadz. Mendengar. Nah, itu salah lagi. Oh salah lagi. Mendengar yang Salah lagi. baik-baik. Nah, udah pinter dah tuh. Tahu. Bang. Iya. Iya. Iya bahasa ke sini. Iya. Sama berarti kita, sama berarti Iya. kita. Oh, jadi fungsi telinga pun sama mendengar. Sama, hanya mendengar hal-hal yang baik saja. Makanya kemarin tuh saya ikut menyaksikan bagaimana Umi menjelaskan persoalan gibah ya. Itu termasuk mendengar yang baik. pembicaraan orang yang jelek, aib orang lain Iya. termasuk gibah. Itu jadi dia tidak memanfaatkan fungsi telinga sebagaimana mestinya. Seperti itu Mas Reno. Tadi ternyata ada zina mata, telinga, banyak kolbu juga ya Pak Ustadz ya. Mau nanya Reno, monggo. Tapi saya dulu deh, ya. Pak Ustadz, ini kan zina nih ya, apa namanya, identiknya tuh dari lawan jenis ya Pak Ustadz ya. Iya. Maksudnya kita ngelihat lawan jenis. Taunya gitu. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sesama jenis gitu Pak Ustadz, saya ngeliat auratnya Reno misalkan, pahanya gitu Ya. Pak Ustadz, gitu atau pusernya gitu, gimana Pak Ustadz? Iya. Kalau kita udah melihat aurat orang lain, mau perempuan, mau laki-laki yang bukan mahram, itu haram, dosa, ya. Dan itu juga masuk kategori zina mata juga. Ya. Pokoknya kalau udah aurat orang, ya kan, mau kita bangkit syahwatnya atau tidak, itu Udah zina mata ya. bisa zina mata. Oh iya. Nah tadi lanjut yang tadi juga Pak Ustadz, apa namanya, ada beberapa zina yang udah disebutin sama Pak Ustadz tadi ya. Kita juga pengen tahu nih sebetulnya zina itu ada seberapa bahayanya sih sampai sedemikian rupanya tuh nggak boleh untuk dilakukan gitu sih. Iya. Ya saya jelaskan lagi apa namanya kata dasar daripada zina itu. Zina kan dari kata zana yazni zinan atau zinaan yang artinya itu bisa pelacuran, bisa berzina, bisa juga mempersempit. Persempit. Karena ini di bahasa Arab uniknya begini nih Mas Reno. Jadi kalau ada kata dasar yang sama, itu dia memiliki makna secara filosofis. Iya, dalam. Ya, misalnya dana dengan dunia, hurufnya sama, dal nun ya. Dunia dengan dana. Dunia itu artinya dunia, dana itu rendah hina. Orang kalau ngejar dunia terus itu menjadi hina. Dunia kalau dikejar terus kita makin rendah begitu. Ada sarir dengan surur, hurufnya sama. Sarir artinya tempat tidur, surur artinya bahagia. Orang kalau udah di tempat tidur biasanya bahagia. Apalagi Mas Reno pasti langsung ngorok itu. Iya kan? Ada lagi zanab dengan zanabun. Zanab artinya ekor, zanbun artinya dosa. Orang punya dosa seperti binatang punya ekor. Makin banyak dosanya, makin besar ekornya binatang. Binatang kalau punya ekor besar, jalannya lambat. Manusia kalau punya dosa, lambat merespon kebaikan. Lambat melaksanakan ketaatan. Makin besar dosanya, makin lambat dia merespon ketaatan. Makin malas dia melakukan ibadah. Berat ya. Berat, sebagaimana hewan makin besar ekornya, makin lambat dia jalannya. Begitu. Sama lagi juga dengan mar'ah dengan mir'ah. Mar'ah sama mir'ah hurufnya sama Mas Randi. Cuma beda harokat fathah sama kasroh. Mar'ah artinya perempuan, mir'ah artinya cermin, kaca. Perempuan nggak jauh-jauh dari cermin sama kaca. Iya kan? Apalagi dulu belum ada HP. Wow, kalau di tasnya perempuan di mana juga pasti ada kacanya. Kalau kemana-mana perempuan dandannya lama di cermin kan. Tapi secara filosofis perempuan itu cerminnya laki. Kalau pengen lihat akhlaknya suami, lihat akhlak istrinya. Kalau pengen lihat imannya suami, lihat iman istrinya. Kalau pengen lihat dompetnya suami, lihat muka istrinya. Lihat muka istrinya. Iya. Bu, ibu suaminya ini dompetnya lagi ini kering ya. Kok Pak Ustadz tahu? Muka lu demak banget kelihatannya. Iya.
Kusut banget Kusut sih. banget itu berarti lakinya kagak punya duit. Lah kalau lakinya punya duit mah bisa kinclong. Make up gitu kan. Muka ceria. Karena perempuan itu paling takut sama jelek, sama keriput. Oh iya betul. Banyak perempuan sekarang, mohon maaf Mas Reno, mukanya udah rada kurang original. Iya. Iya. Lah itu diapain aja muka itu? Lah gigi dipagerin, ya kan? Bibir dibetot. Waduh. Pipi disedot. Alis dikerok. Bulu mata dicabut, ditanemin alang-alang. Wah, macam-macam lah pokoknya. Iya. Udah kayak mau bikin sodetan Iya. aja. Tapi iya juga ya. Oh iya. Nah, maka zina ini yang artinya mempersempit, orang yang melakukan berzina, dia hidupnya sempit. Dia hidupnya sempit baik dalam secara rohani maupun secara jasmani. Batinnya pasti akan gelisah terus. Enggak tenang. Gunah, gelisah, nggak tenang. Hidupnya akan dipersempit oleh Allah. Nauzubillah. Umurnya akan diperpendek. Cahaya wajahnya akan hilang. Kusam terus pasti, ya kan? Saya kayaknya nih. Coba lihat. Coba deh ngaca sendiri-sendiri dah. Saya nggak menuduh soalnya. Kena semua kayaknya. Oh gitu. Umurnya diperpendek. Orang suka berzina itu. Iya, gitu. Apalagi zina yang memang zina hakiki yang memang benar-benar zina dalam pengertian khusus, berhubungan badan, bersenggama di luar pernikahan, ikatan yang suci, ikatan yang sah begitu ya. Oh kayak gitu. Itu Kalau bahaya sekali. Kalau itu dihukumnya seperti apa sih, Pak? Apanya? Kalau berzina itu? Ya, kalau zina yang tadi itu ya, yang khusus bagaimana dia melakukan hubungan badan bersenggama di luar ikatan pernikahan, itu apa dia hukumannya? Kalau yang muhson, nah ini ada saya jelaskan ada yang namanya muhson, ghairu muhson. Iya, muhson itu orang yang melakukan zina yang sudah pernah menikah atau yang sedang menikah. Iya, masih punya istri. Masih punya istri atau nggak punya istri tapi dia udah pernah merasakan menikah. Gitu, duda misalnya atau janda begitu ya. Nah, ini zina muhson ini hukumannya kalau secara syar'i itu secara syariat itu dihukum rajam. Rajam. Sampai mati. Itu bahayanya di situ. Ya. Kalau yang ghairu muhson itu orang yang memang masih lajang, yang belum pernah menikah atau dia tidak dalam ikatan pernikahan. Iya, masih jejaka, ting-ting ya kan gitu. Nah, ini Aku masih ting-ting. Iya. Oke, lanjut. Maaf ya. Refleks gitu Pak Nah, Ustaz. kalau kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 2, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla ahadim minhuma mi'ata zaldan." Jadi orang yang berzina itu baik perempuan maupun laki-laki yang ghairu muhsan tadi itu yang belum pernah merasakan pernikahan ya, itu dihukum dia itu dijilid ya 100 kali. Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Serem juga ya Pak. Serem karena memang efek dari berzina itu luar biasa begitu. Dia merusak keturunan, merusak nasab, bahkan secara medis kita udah paham semua lah bagaimana akibatnya. Banyak penyakit yang luar biasa yang bermacam-macam ya. Bahkan sampai sekarang ada penyakit yang akibat zina belum bisa disembuhkan. Gitu. Gitu ya ternyata ya. Belum lagi secara mental, secara psikis. Itu di dunia aja udah seperti itu. Wah, iya. Belum lagi apalagi kalau ketahuan kan? Iya betul. Wah, udah diasingkan, udah dikucilkan. Bukan hanya efeknya kita saja, tapi keluarga kita menerima sanksi sosial kan gitu kan? Iya juga. Nah, ada juga tuh Pak Ustadz apa kayak sebutannya kayak makanya udah bertobat lah Mas Reno. Gua lagi yang kena. Betul, antum memang harusnya tuh. Padahal udah gua tutupin pakai peci gitu. Terlihat dari cerianya Anda, wajah-wajah Anda tuh terlihat struktur wajahnya. Tapi ada Pak Ustadz tuh apa ya sebutannya kalau misalkan katanya kalau ada orang berzina 60 rumah di sebelahnya apa berapa ya? Iya. Ada berapa rumah itu juga merasakan kena. dosanya gitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena tadi efeknya ya. Ya, kenapa sampai kena? Karena dia abai berarti terhadap lingkungannya. Kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika soalnya apa? Setiap perbuatan buruk, perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan ingkar
itu efeknya bukan hanya kepada diri orang tersebut, tapi secara sosial Ke sekitar. berdampak begitu loh, berdampak. iya. 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 Jadi contoh misalnya di lingkungan suatu daerah misalnya maksiat merajalela, perzinahan di mana-mana. Lalu Allah turunkan gempa, banjir, longsor misalnya. Yang kena siapa? Iya, satu. Yang lain Semuanya. juga ya. Iya, bisa kena semuanya. Iya, betul. Nah, ini makanya diwanti-wanti seperti itu. Kita punya kewajiban juga untuk mencegah, menjaga lingkungan kita masing-masing, karena ketika ada kemungkaran, kemaksiatan di situ, efeknya bukan hanya orang pelakunya itu, tapi kita kena dampaknya juga. Tuh, Ya, no, gitu. lu sih kena gua no. Dan hati-hati Mas Reno. Jadi Kok gue sih? ya udah ke Mas Randi dah. Soalnya tadi ngaku sendiri sih. Iya. Dia ngaku. Iya. Buat kita Hati-hati semua nih ya. Iya. Tidak ada perbuatan yang paling cepat dibalas di dunia sebelum nanti di akhirat, kecuali dia orang yang melakukan zina dan durhaka kepada orang tua. Dibayar langsung tunai di dunia juga ya. Iya, di dunia sebelum nanti di akhirat. Makanya itu tadi hidupnya jadi sempit, umurnya diperpendek, rezekinya susah, ya. Dan lain sebagainya yang luar biasa, hidup orang itu jadinya nggak jelas lah. Ya. Itu Reno. Nasihatnya. Ada bahayanya, itu bahayanya juga, salah satunya bahayanya juga ada Iya. dosanya ya. Belum Begitu lagi dosanya, masya Allah luar biasa. Ya. Iya, itu termasuk dosa besar ya Pak Ustadz ya? Termasuk dosa besar, ya. Bahkan urutan ketiga dosa besar dari syirik, pembunuhan, baru berzina. Iya. Makanya hati-hati tuh yang berzina itu. Ya. Langsung kicep nih, Pak. Nah, itu zina yang memang secara khusus definisinya dia berhubungan badan, bersenggama dengan lawan jenis yang memang tidak ada ikatan pernikahan. Bukan muslim. Iya, itu. Kalau misalkan yang seperti tadi itu Pak Ustadz Zina kayak bisa mata. ngeliat kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ya itu Apakah sama beratnya itu gitu, Pak? hukumannya tidak seperti itu. Itu nggak kena hudud atau had. Itu kan namanya tadi had di razam. Ya, yang muhson tadi. Iya. Yang ghairu muhson dicambuk ya sampai 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tapi zina-zina yang tadi kita sedikit baru kita singgung itu bersifat dia hanya berdosa. Iya. Berdosa ya kan. Tapi setidaknya paling berat ditajir. Iya. Ya, Tapi kena hukuman. awalnya kan berzina itu karena ngelihat yang tadi Nah, itu sebagai pintu masuk, karena Iya. itu Allah mengingatkan Mas Randi. Iya. Coba bisa kita lihat ya. Saya yang diingetin. Iya. Di dalam surat Al-Isra ayat 32, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perbuatan zina. Ya, dekatnya saja nggak boleh. Iya. Dekatnya aja nggak boleh, apalagi melakukan berbuat. perbuatan Iya. zina itu. Jadi tak termasuk tadi itu kita tidak mampu menjaga pandangan mata kita, pendengaran, hati kita, tangan kita, ya kan? Itu menjadi pintu masuk, apalagi mata. Mata itu pintu masuk yang dahsyat loh untuk melakukan perbuatan keji, termasuk Dari zina. kecil-kecil Pak Ustadz ya, dari termasuk- lihat-lihat. Iya, Lalu ada lama-lama cewek cantik nih. ketagihan, iya kayak gitu. Bahaya. Iya kan kayak gitu. Saya jadi pengen mereksa HP-nya Mas Oh, Reno, iya, jadi Enggak Pak Ustadz. iya. jadi timbullah nafsu syahwat tadi. betul. Iya. Kalau tidak terkontrol, ya kan? Iya, ya. Bisa melakukan Zina besar perbuatan jinah tadi itu betul, Ram. Ini kalau misalkan anak muda nih Pak Syahdan, Iya. itu tuh apa namanya? Apalagi suka pacaran iya. gitu ya. Terus Pak. apalagi sekarang kan di era sekarang ini Pak Ustadz kayak handphone udah banyak, terus media-media alat-alat untuk kayaknya tadi itu kalau untuk banyak berseliweran tadi itu Pak Ustadz. Video-video Kalau atau dulu mungkin zaman Pak Ustadz kecil kan nggak ada handphone, Iya, iya, kan betul. main kelereng, main kelereng aja. Iya, benar, Kalau benar. sekarang kan banyak tantangannya gitu. Iya, Pak betul, Ustadz, betul. Pak Ustadz. Ya itu gimana tuh Pak Ustadz ya? Apa untuk orang-orang yang kalau dari media sosial misalkan Iya, contohnya ngelihat video TikTok misalkan perempuan nari-nari atau laki-laki nari-nari segala macam itu apakah juga termasuk zina juga gitu Pak Ustadz? Iya, makanya tadi ya tantangan anak muda zaman sekarang memang sangat berat sekali ya. Iya ya Pak. Di mana teknologi luar biasa sekali ya. Zaman kita paling main kecapim, getok lele ya kan. Iya, gala asik. Iya, Udah itu aja iya, udah iya. senang banget itu kan. Iya. Jadi kangen. Tapi sekarang masya Allah itu semua
berselancar di dunia maya rata-rata ya kan. Kalau anak muda nggak punya gadget ya dianggap bukan anak muda zaman now ya kan. Iya, ketinggalan zaman. Tapi di sisi lain teknologi itu kayak apa namanya dua sisi mata ya uang. kayak pisau bermata dua ya kan. Jadi tinggal bagaimana kita mensikapinya. Sebijak mungkin lah kita menggunakan medsos ya kan. Nah, kalau udah bersentuhan dengan hal-hal yang melanggar syariat itu tinggalkan, jauhkan begitu ya. Banyak kok perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi kalau misalnya kita memang tadi itu mau jadi lebah apa mau jadi lalat kan begitu kan? Iya. Kalau kita memang penikmat tadi itu ya kan, penikmat foto, bugil apa segala macam ya kan, ya susah juga begitu kan. Mau dikasih konten-konten yang positif juga kalau memang dari dirinya memang tidak tergerak untuk susah begitu kan. Maka ketika kita melihat seperti itu kita harus benar-benar tanamkan hati bahwa ini nggak boleh haram ya, haram. Harus kuat ya. Iya gitu. Ketika kita udah melihat hal-hal yang aurat orang lain ya kan, apalagi yang mengundang syahwat, itu hati-hati tuh. Itu bisa menjadi pintu nanti perbuatan zina bahkan menjadi tindakan kriminal yang lainnya. Ya, makanya sekarang banyak kan tindakan-tindakan kriminal yang berangkat dari dari situ ya. Dari medsos, dari media seperti itu. Sekadar cuma lihat doang kayak gitu. Nah, tapi misalkan Pak Ustadz, misalkan gitu ya Pak Ustadz ya. Saya sudah memperkuat diri misalkan saya sudah memperkuat diri saya. Jadi gitu. kayaknya ini bawang merahnya Reno jadi ya. Enggak, ini misalkan aja. Saya sudah memperkuat diri misalkan Pak Ustadz. Pokoknya saya selama bulan Ramadan saya nggak mau lihat-lihat seperti itu. Terus ketika saya kumpul sama Reno sama kawan-kawan, Reno nyandarin, ini bagus nih, cakep nih, terus kegoda gitu. Itulah yang disebutnya setan dalam bentuk manusia. Waduh. Iya kan, setan-setan di bulan Ramadan kan dibelenggu semuanya. Iya betul. Tetapi ada setan yang dalam bentuk manusia, ya kan? Dan belum lagi hawa nafsu kita, ya kan? Maka ketika teman mengganggu atau menggoda untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan maksiat dan lain sebagainya, ketika itu dia hati-hati loh, bisa berstatus menjadi setan. Iya. Kalau dia untuk dirinya sendiri masih dia maksiat berdosa, tapi dia belum jadi setan. Gitu. Iya. Tapi kalau udah mengajak, nah itu dah hati-hati tuh, Mas Reno tuh. Mas Reno lagi dah. Begitu no. Dia gua hapus lah. Tapi gua kirimin ke lu dulu. Di CV KP saya. Iya, jangan mubazir nih Pak Ustadz, ntar dulu lah, ya nggak bisa begitu, ya kan? Iya, kalau udah haram. Tidak ada kata tawar menawar ya. Tidak ada tawar menawar. Kita kalau melakukan ketaatan sebisa kita. Tapi kalau udah melakukan atau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal yang melanggar syariat, itu kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Gitu. Ya, jadi caranya gimana sih Pak Ustadz supaya kita bisa ngejaga diri kita dan terhindar dari zina gitu tuh Pak Ustadz? Ya, pertama tadi itu jaga pandangan kita, karena pandangan ini seperti anak panahnya setan. Iya, hati-hati kita menjaga. Kadang-kadang perempuan lewat aja bawaannya pengen ngelirik aja kan ya. 360 derajat Pak Ustadz. Iya, kalau gitu kadang-kadang dipanggil aja lupa itu. Iya. Jangan bocorin, Mi. Pak Ustadz juga pernah muda. Iyalah, artinya kita juga pernah muda dan ya pernah melakukan kesalahan juga. Tapi kan nggak boleh kita ulangi lagi kesalahan itu. Kita juga sama-sama muda kan begitu. Iya betul juga. Mungkin Mas Reno langsung tua aja kali. Jadikan pelajaran Ustadz ya. Iya, gitu kan. Oke, salah satu itu pandangan. Pandangan mata benar-benar dijaga ya. Ketika kita nggak sengaja lagi berselancar, ketemu seperti itu langsung digeser gitu kan. Jangan diterusin gitu. Tapi nggak apa-apa kalau gitu ya. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Iya. Yang jadi masalah itu ketika didiamkan, dipelototin, diperhatikan, itu yang kemudian jadi masalah, jadi berdosa seperti itu. Tapi kadang ada yang begini Pak Ustadz. Jadi ini ambigu ya. Maksudnya tapi ketika lagi berselancar, wah ini seni nih, seni gitu. Maksudnya dia mau foto tapi dengan lekuk tubuh yang terlalu gimana gitu. Ya itu ya, jangan sampai maksiat itu dibungkus dengan seni akhirnya kita membolehkan.
Iya, apapun dalihnya ya kan. Kalau udah maksiat gitu loh. Iya, jangan sampai banyak kok orang berkarya bisa tanpa harus bermaksiat, tanpa harus mengumbar aurat kan begitu kan. Banyak jalan dan banyak kreasi. Makanya di sini kan pemuda itu harusnya inovatif, kreatif ya kan. Yang itu tanpa harus kita melanggar ajaran agama kan begitu. Iya. Tadi pandangan Pak Ustadz, apalagi itu ada lagi nggak Pak Ustadz? Ada pandangan, kemudian hati kita dijaga, hati juga dijaga. Terus kalau sebisa mungkin kita harus pilih-pilih teman. Iya. Kalau teman yang sekiranya mengajaknya pada perbuatan buruk, ya kan? Tinggalkan aja kita ya. tinggalkan aja, Gak begitu apa-apa. kan? Iya. Cari banyak teman-teman yang justru mengajak kebaikan, itu yang kita pilih karena teman itu tadi menentukan juga nanti kita di akhirat. Nah, gitu. tadi itu Iya. berteman kita Mas. Iya. kita Pak Ustadz. Teman lagi. Biar banyak teman tuh mana banyak nih Bang? nih. Kalau teman-teman sama Pak Ustadz. Iya, banyak teman tuh banyak saudara. Kalau misalkan saya punya temannya cuma Reno gitu, dan si Reno ini ngajaknya keburukan aja gitu. Nah, teman juga. Satu-satunya cuma Reno gitu. Teman juga harus punya kewajiban juga untuk mengingatkan. Oh, gitu. Iya, mengajak kepada kebaikan. Kalau teman malah mendukung atau mengajak keburukan, bukan teman itu mah. Sama aja ya. Iya, sama aja, Bro. Kenapa? Mabok yo. Nih mabok nih. Aduh, Maaf deh, nggak bisa. Lu kuno lo, bukan Nora lu, anak kampung lu, misalnya begitu. Jangan. Saya gitu. kasih malah nagih dia. Gimana? Gitu. Nah, ini namanya dua-duanya nih nggak beres nih dua-duanya nih. Saya kasih ada yang lain enggak? Ada lain enggak? Iya, kirim dong nih, gua bawa flash disk nih gitu kan. Kalau bisa bawain ya hard disk eksternal. Saya cuma ngasihnya satu. Iya. Dia ngasihnya banyak ke saya. Tukeran barter ya. Timbal balik. Iya. India ada enggak India kan? Ternyata lebih banyak dia. Bukan timbal balik. Tapi pas itu nggak boleh Pak Ustadz. Jadi memang milih teman tuh yang gitu. Iyalah, makanya. Kita juga harus ngajak gitu ya. Kalau misalkan teman kita ternyata berbuat yang seperti itu. Ini hati-hati banget nih. Banyak cerita ya. Oh, gimana, baik Pak? di zaman Rasulullah maupun jalan sahabat ya. Bagaimana teman itu yang bisa menentukan jalan hidup kita, bahkan nasib kita di akhirat. Dulu ada yang namanya sahabat sahabat Abu Jahal ya. Abu Jahal punya sahabat maksudnya. Iya. Ya. Abu Jahal punya sahabat itu kental banget. CS udah soulmate-nya dah. Iya. Itu cometnya ya. Upin lah ya. Ya Upin lah adik kakak ya. namanya Uqbah bin Mu'id. Itu CS atau sahabatnya Abu Jahal tuh. Mana-mana berdua, pokoknya dari kecil dah. Ya kan, main layangan, main apa berdua dah. Dulu ada layangan nggak di zaman Abu Jahal tuh? Ada ya? Ada lah kali ya. Pokoknya intinya CS lah tuh, Abu Jahal sama Uqbah bin Mu'id ini ya kan. Nah, Rasulullah itu melihat Uqbah ini sebetulnya orangnya cerdas. Dan kelihatannya gampang diajak kebaikan begitu. Tapi Rasulullah sulit mengajak Utbah ini. Kenapa? Karena selalu dipepet terus sama Abu Jahal. Kemana-mana selalu sama barang, ya kan, mancing lah apa segala macam, warnet apa semua macam, ya. Iya, ngeliat-lihat video onta. Bahkan di statusnya juga pokoknya kalau Abu Jahal ya Utbah begitulah. Camp frog ya. Iya, kira-kira begitu, Mi. Gitu ya. Tadi cerita soal kawan dari Abu Jahal. Iya, kawan yang mengajak kejelekan ya, yang bisa menjerumuskan kita, yang menyengsarakan di dunia apalagi di akhirat itu Abu Jahal yang tadi temannya daripada berteman CS soulmate-nya Uqbah bin Mu'id ya. Itu kemudian suatu hari Abu Jahal pergi dagang. Ya, pergi dagang ekspedisi keluar negeri ya kan. Biasanya orang-orang Quraisy itu berdagangnya ke Yaman. Jauh beberapa minggu begitu kan. Bawa karpet tuh ya. Bawa karpet, bawa macam-macam lah kayak gitu iya. Iya, tenun segala macam ya. Pakai Arab King. Masih nyambung aja pakai Lanjut. Nah, terus begitu ditinggal sama Abu Jahal, Rasulullah melihat peluang ini, kesempatan nih untuk mendekati Uqbah nih ya kan. Akhirnya di follow up sama Rasulullah. Ya di approach lah sama Rasulullah ya. Beliau presentasi tentang Islam segala macam. Cepet nih Uqbah ini merasa tercerahkan begitu. Akhirnya semakin hari nongkrong sama Rasulullah ada talim dia ngikut Uqbah. Pokoknya udah begitu Rasulullah yakin Uqbah ini bakalan masuk Islam. Akhirnya Rasulullah bilang, "Uqbah, gimana menurut kamu Islam itu?" "Aku meyakini kayaknya kebenaran Islam itu. Engkau adalah orang yang benar, seorang nabi dan seterusnya begitu." "Ya udah kalau gitu syahadat, masuk Islam." "Ya aku sih pengen, cuma aku pengen berpikir lagi."
ya, berpikir lagi 2 kali lagi. Aku berpikir, tunggu aku nanti malam mau renung dulu, besok deh keputusannya, gitu kan. Begitu nih Uqbah merenung, dia yakin banget pengen masuk Islam. Besok dia udah pengen ke rumah Rasulullah, udah rapi-rapi tuh dia kan, udah pakai minyak nyonyong segala macem lah pokoknya ya. Harinya udah pengen ketemu Rasulullah, pengen syahadat di hadapan Rasulullah, ya kan. Dia udah ngetek Google Map-nya di mana rumah Rasulullah, kira-kira begitu ya kan. 300 meter kanan, 300 meter kiri ya kan gitu ya. Dong kakak. Udah, akhirnya berangkat tuh Uqbah ke rumah Rasulullah. Di tengah jalan ketemu Abu Jahal pulang dari dagang, begitu. Bro, mau kemana lu bro? Gua mau ke rumah Rasul. Ngapain? Gue pengen masuk Islam ah. Wah, lu nggak asik lu men. Lu udah ngelupain pertemanan kita. Lu nggak inget kita mancing bareng. Lu kan pernah gue jajanin lo, gitu kan. Macam-macam lah diceritain bagaimana romantika mereka berdua. Lu kalau masuk Islam, putus hubungan kita, udah jangan teman lagi lu. Gua delkon lo, kayak gitu kan. Iya kan. Dihapus WhatsApp. Hapus WhatsApp, gua diblokir bisa Facebooknya segala macam. Ya pokoknya kita nggak usah berteman lagi dah. Udah unfollow aja segala gitu. Akhirnya apa? Karena nggak enak memori pergaulannya dengan Abu Jahal. Karena udah lama. Udah lama. Akhirnya, ya udahlah, bro, gua nggak jadi dah. Gua ngikut lu aja dah. Akhirnya bayangkan, cuma beberapa momen sedikit lagi, beberapa langkah ke rumah Rasulullah, tapi ketemu sahabat yang jelek, yang menjerumuskan. Akhirnya Utbah menjadi musuh Rasulullah yang paling jahat kepada Rasulullah. Bayangin itu. Iya. Tapi kebalikannya ada juga orang punya teman, punya sahabat yang mengajak kepada kebaikan. Iya. Mendukung ya. Ya itu yang teman-teman seperti itu yang kita butuhkan. Ketika kita salah kita diingetin. Jangan tadi kayak gitu. Mana dong. Ini gue juga punya nih. Ya kalau bisa share dong gitu kan. Malah berbagi. Iya, harusnya ngingetin. Jangan begitu Mas Reno. Iya, benar. Apalagi bulan Ramadan, Reno. Kita masuk dulu nih Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari mana nih? Media sosial. Iya, saya lapar juga soalnya dari pagi belum makan nih. Sama. Oh, keren Mas Reno enggak, soalnya seger banget ya. Iya. Dia emang gini Pak Ustadz. Jadi puasanya cuma 10 menit per kali. Oh gitu. Setiap 10 menit sekali dia buka gitu. Gitu ya. Ada nih pertanyaan dulu. Semua kok. Ya, ada dari Fahmi. Sakti itu. Sakti mana? Itu yang biru. Oh, Sakti ya. Iya. Tanyain apa benar dosa-dosa selama kita pacaran bakalan dihapus oleh Allah setelah kita menikah. Nah, itu gimana tuh? Jadi dihapus atau tidaknya dosa bukan karena pernikahan, ya kan? Pernikahan itu menghalalkan, ya kan? Yang haram jadi halal. Tapi apa yang kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan tetap sebelum aja dosa, nikah, dosa selama kita belum bertaubat. Iya. Kita udah nikah belum bertaubat, masih terus zina, masih terus melakukan perbuatan fahisha, keji dan lain sebagainya, tetap menjadi dosa. Yang ada efeknya di dunia, dipertanggungjawaban di akhirat nanti, begitu. Makanya maksudnya itu kali ya, dia tuh biar tidak bertambah dosa gitu. Mungkin kalau menikah gitu kan. Jadi hubungan badannya jadi sah gitu kan. Tapi dosa-dosa yang kemarin tetap dosa selama dia tidak bertobat. Gitu loh. Harus bertobat dulu, ya kan. Mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan yang lalu, tidak mengulanginya lagi. Masya Allah. Iya, begitu. Oke. Ada lagi nih Pak Ustadz nih. Iya. Ada lagi Pak Ustadz. Iya. Ini dari Fahmi katanya. Apa Fahmi? Fahmi mana nih? Orang Ciledug apa orang mana nih? Kayak orang Balaraja. Soalnya saya punya juga teman Fahmi orang Ciledug. Saya juga punya tetangga Mas Fahmi, saya. Ya salam. Saya lagi di Banten TV nih Mas Fahmi. Mas Fahmi, semoga sukses motornya. Fahminya beda-beda nih. punya teman juga nama Fahmi. Dia punya nih. Tapi yang jelas bukan temannya Abu Jahal kan? Oh bukan. Tapi dia yang punya warnetnya tuh kebetulan. Yang dikunjungi sama Abu Jahal. Ada lagi nih Fahmi katanya. Zina ada banyak macam, kata tatapan mata juga katanya zina. Betul. Terus kalau lagi ngobrol harus nunduk gitu Pak Ustadz. Ya. Sama jenis kali ya. Lawan jenis. Lawan jenis ya. Selama kita memandang bukan aurat, ya, bukan auratnya yang kita pandang dan tidak, atau kalau bukan aurat dia tidak mengundang nafsu kita, yaitu tidak zina, tapi hendaknya jangan menatap lama-lama. Coba kita kalau menatap lama-lama itu pasti akan mengundang
syahwat nantinya begitu loh ya itu. Coba tatap. Ya, Makanya- coba tatap matanya. iya. Kalau Mas Reno jangankan natap Mas Randi, natap kucing aja bisa syahwat dia mah. Iya, bahayanya di situ. Udah otak gua nih udah Pada rusak. Rusak itu. Iyalah kucing ditatap jadi- syahwat. Jangan terlalu lama gitu iya. ya. Pak. Iya. Makanya itu Segera kenapa saya. perempuan tuh harus tertutup, Ran. Iya, iya. menjaga aurat. Menjaga Iya. aurat supaya. Kayak gitu. Lanjut Bung Reno. Lanjut. Nah, dari Husain. Husain mana nih? Husain mana? Ada lagi temennya. Oh, Iya, ada juga Iya. teman saya Husain kebetulan. Husain Iya. itu buat pintu itu. Oh, Husain itu Oh, mah Husain. Iya. Ada pendapat aja gue. Pendapat. Kenapa Jinah di hotel yang suka Sama suka digerebek atau nggak diboleh? Enggak ada bolehin. nggak dibolehin. Tapi Justru malah difasilitasi kayak Sarkem sarkem. Doli Wah, dan aduh. Sebagainya. Oh, Bahaya gitu. juga ini. Iya. bawa negara. Bawa negara ini. Nah, ini kita harus membedakan hukum negara dengan hukum agama. Iya. Kalau hukum agama mau di hotel kayak mau di luar hotel Tetap kayak sama. Di mau di tempat semak-semak resmi kayak ya? mau di semak-semak mau disembunyi tetap nggak boleh begitu kan. Cuma persoalan negara kita kan nggak sepenuhnya menggunakan syariat Islam gitu loh. Itu. Jadi negara memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya begitu. Tapi kalau secara syariat Islam tetap nggak boleh, haram, dosa dan itu udah zina juga. Yang tadi itu berarti Ran, lagi ke kita mau jadi lalat apa lebah begitu. Saya Kena, mau Bang. betul-betul. Iya, Kalau karena zina itu dari dulu juga ada di zaman, Iya, di zaman Rasulullah ada. Bahkan ketika zaman jahiliyah luar biasa juga perzinahan merajalela gitu. Bahkan lebih ngeri lagi perzinahan di zaman jahiliyah. Iya, itu mereka itu ada yang namanya pernikahan Sesama jenis. bukan sesama jenis. Jadi istrinya disuruh berzina ke orang lain. Oh iya. Ada iya. pernikahan model begitu. Iya. Kenapa? Untuk merubah keturunan, untuk menaikkan status nasab, ya kan? Ada bangsawan, ganteng, kaya raya, terhormat, lu sono, bergaul sono, ya bersetubuh sama orang itu, ya kan? Disuruh bininya, gitu kan? Begitu pulang, udah neng, udah enak. Iya. Lah orang lakinya yang nyuruh. Enak banget. Nah, Iya. iya. Enak ya. Enak. Tambah lagi, Iya, tambah. mau lagi, mau nambah nggak? zaman jahiliyah. Kalau mau nambah silakan, nggak apa-apa, gitu kan. Yang penting sampai kamu hamil, sampai disuruh hamil, gitu kan. Untuk memperbaiki itu. Kira-kira hamil nggak? Nggak. Lu sono berangkat lagi sono. 1 rit, 2 rit lagi kayak gitu kan. Lebih parah ya. Iya. Iya. Nah, begitu dia hamil, laki-laki ini apa namanya ditunggu dulu nih. Begitu lahir, nah, mau diterusin enggak tuh perempuan, mau dia ceraiin apa enggak, yang penting dia udah punya anak. Nah, anaknya itu menjadi anak dia. Oh, Gitu. Oh, zaman jahiliyah seperti itu. Seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada seorang pelacur yang didatangi oleh 10 orang laki-laki. Datangi 10 orang laki-laki, ya berhubungan semuanya tuh. Begitu si pelacurnya hamil, tuh yang 10 orang yang pernah menyetubuinya di WA masing-masing tuh, datang sini bang, ya mari datang, udah nggak boleh nolak, ada daftarnya, nih Mas Reno tanggal berapa, hari apa, ada semuanya itu, iya, nggak bisa nolak, nggak bisa ngelak, ada tanda terimanya semuanya, ada buktinya, ada tanda bukti, Ada nah, catnya. udah 10 orang datang ke rumahnya, ngomong dah perempuannya tuh, bapak-bapak, sampean udah tahu hasil perbuatan sampean kan? Nah aku nih hasilnya nih punya anak, maka anak ini adalah anak sampean. Ini perempuannya nunjuk terserah dari 10 orang itu yang paling dia sukai. Mau anaknya mirip Reno kek, tapi perempuannya pengennya sama Mas Randi, Mas Randi yang dituntut, yang disuruh nikah ini Mas Randi anak sampean. Padahal wajahnya perasaan mirip Mas Reno gitu. Iya. Si Reno nih beban banget dong. Ada lagi model pernikahan di zaman jahiliyah itu. Dia didatengin banyak laki-laki, nggak terbatas, ya kan? Nggak terbatas, siapa aja boleh. Dia biasanya tandanya pakai bendera, rumahnya dikasih bendera. Kalau sekarang kan bendera kuning tanda ada kematian. Ada bendera tertentu yang orang semua laki-laki tahu itu dia pelacur, boleh didatengin sama siapa aja. Nah itu, maka ketika dia hamil kemudian lahir anak, tuh semua yang datengin diundang semuanya. Diundang semuanya, lalu ini nggak seperti model tadi main tunjuk aja. Dia panggil orang khusus,
Kalau sekarang ibaratnya tim forensik, dicek DNA-nya segala macam. siapa nih? Iya, rambutnya mirip siapa, kulitnya mirip siapa, wajah mirip siapa, ditentukan. Oh, ini ternyata benar mirip Mas Reno. Misalnya gitu. Iya. Nah itu lebih ini lagi lebih profesional lah. Tapi itu Masya Allah luar biasa. Kejinya seperti itu, perbuatan fahisanya ya kan itu. Masya Allah ya. Jadi kebayang gitu zaman jadi ternyata emang separah itu ya Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah kita udah nggak masuk di zaman itu gitu. Iya. Ada satu lagi pertanyaan nih Pak Ustadz nih. Jika saya senang berzina, bukan sayanya saya ya, maksudnya adalah orang lain. Maksudnya Ini gitu. juga namanya aja udah anonim nih, gua curiga. Iya ya. Kok nggak ada namanya ya? Iya, ngetik sendiri Ngetik dia. sendiri jangan-jangan nih. Bilang aja Nggak mau anonim. disebut Iya. namanya Pak Ustadz. Pesanannya nih. Jika saya senang berzina, tapi senantiasa melakukan zakat, ibadah on time, ngaji jalan, itu gimana hukumnya Ustadz? Katanya seperti itu. Jadi begini, itu berarti ibadahnya belum benar. Belum benar karena ibadah itu pasti akan mengajak kepada yang baik. Oke. Gitu. Iya. Di dalam Al-Qur'an kita lihat surat Al-Ahzab ayat 4, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan seseorang ada dua hati dalam rongganya. Iya. Kalau hatinya penuh dengan kebaikan pasti baik. Dia enggan untuk melakukan kejelekan. Kalau artinya cinta pada ibadah, pasti dia benci sama maksiat. Begitu. Nah, ketika dia zakat, ibadah on time, ngaji jalan terus, berarti belum benar itu ibadahnya. Ada yang salah. Ada yang salah dalam ibadahnya gitu. Karena semua syariat yang dijalankan yang kita jalankan yang diperintahkan oleh agama itu untuk membimbing kita untuk menjauhkan dari perkara yang baik, yang mungkar, yang batil, yang merusak gitu loh. Nah, berarti kita harus koreksi lagi tuh ibadahnya mana yang salah. Gitu kan. Apakah tadi sedekahnya misalnya karena riya, pengen dilihat orang, pengen dipuji, pengen dianggap kaya, baru sedekah 10.000 langsung update status. Alhamdulillah udah bisa sedekah dengan Sineih misalnya begitu kan. Iya betul. Dia ekspos terus perbuatan baik dia, bukan karena pengen ngajak orang berbaik, tapi karena pengen dia dianggap baik, Niatnya pengen dipuji dan sebagainya. Misalnya sholat, mungkin ada rukun-rukun yang dia tinggal. Ya kan, syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya tidak ngepek gitu kata anak sekarang mah itu. Iya. Nah, itu. Gitu. Tapi ibadahnya diterima kah? Ibadahnya di satu sisi beda, tetap diterima. Ya kan, kalau dia memenuhi syarat syarat sahnya ibadah, ya tetap diterima. Berpahala nggak? Tetap berpahala, ya kan? Ganjarannya ada. Iya, itu. Di maksiatnya beda sendiri gitu kan. Gitu. Tapi kalau dia masih melakukan maksiat, itu artinya ibadahnya belum benar. Gitu loh. Gitu. Berarti harus ada yang di cross check kembali. Iya, harus dievaluasi lagi gitu. Karena dosanya pun katanya puasanya kalau Kayak lebih besar ya. Ketika orang udah tahu dia melakukan. Nah, itu apalagi udah tahu, udah paham, udah ngerti masih tetap melakukan. Wah, itu lebih besar lagi dosanya. Seperti iya, gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara nih Reno, nggak kerasa. Kemudian misalnya ngaku teraweh. Mas Reno, mau kemana Mas Reno? Teraweh. Padahal nongkrong di perapatan godain cabe-cabean. Iya. Itu nggak benar. Sahur Pak Ustadz. Lagi sahur ya kan. Karena teraweh begitu tuh sering banget ya melencong masjid sebelah barat dia ke timur. Iya. Cari masjidnya agak jauh Pak Agak Ustadz. jauh. Biar pahalanya lebih banyak. Terima kasih banyak Ya, Pak ya. Ustadz, luar biasa. Ini juga jadi pengetahuan kita ya, Iya. sama-sama. Tapi mungkin ada statement terakhir mungkin Pak Ustadz seputar zina zaman now ini nih Pak Ustadz. Ada yang pengen disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, Banten TV, pemirsa di mana saja berada, tantangan setiap anak, setiap manusia itu tergantung zamannya. Zaman sekarang memang berbeda dengan zaman sebelumnya. Tantangannya lebih berat, lebih beragam. Tapi sesungguhnya juga terbuka berbagai macam kebaikan, terbuka fasilitas untuk kita mendulang pahala berlimpah. Contoh misalnya, kita dengan satu jari saja itu bisa mendulang pahala sampai akhirat nanti. Bisa mendapat pasif pahala dengan satu jari. Misalnya ada orang update status kebaikan, nasihat, kita like saja pakai jari kita. Selama like itu tidak di-unlike, tidak dibatalin, itu pahalanya mengalir terus sampai kuburan. Ada tausiah, kita subscribe, ya kan? Kita like, masya Allah dakwah orang itu menjadi dakwah kita juga. Sederhana. Atau orang
apa namanya, komen di grup WA, share ya artikel nasihat, kita tulis mantap. Padahal kita nggak baca. Iya, kita males bacanya panjang banget kan ya. Ini nasihat nih, kita tulis aja mantap. Temen yang nge-share seneng, dapat pahala itu kita. Tapi jangan sering-sering, nggak dibaca. Harus dibaca juga. Teman saya, ketika temen yang nge-share panjang banget, langsung dia tulis mantap. Nggak taunya marah-marah. Lu nenek gua meninggal, mantap lagi. Tahu-tahu Iya, main jempol aja. Nenek gua lagi ngabarin nenek gua meninggal, dijempolin gitu. Hati-hati dibaca juga, ya kan. Gitu. Nah, kebalikannya ketika kita melek tadi itu tuh, ya pakaian seksi, nyanyi goyang-goyang yang seksi, ya kan. Apalagi kita melek pornografi. Selama kita tidak unlek, itu dosanya bisa sampai kuburan. Hati-hati Mas Reno. Coba diperiksa ya. Status orang yang di like itu, ya kan, dibatalin semuanya. Mumpung masih dikasih hidup kan begitu kan? Iya, hati-hati itu, ya kan? jangan di-follow. Jangan di-follow yang begitu-gitu. Sebab tadi itu kita masuk kepada pertemanan dalam kemaksiatan. Itu hati-hati. Maka carilah teman yang baik, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, yang bisa mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah lebah di mana saja kita selalu menginginkan kebaikan, di mana saja kita selalu berbuat kebaikan, dan jangan jadi lalat yang di tempat bersih sekalipun, tempat suci sekalipun, yang dicari hanya keburukan dan kemaksiatan. Begitu kira-kira Mas Reno. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, Pak Syahdan, luar biasa sekali. Semoga sudah tercerahkan kita ya. Betul. Ya, intinya adalah unfollow aja dulu ya. Oke, pemirsa, nanti kita akan berjumpa lagi di episode lainnya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Betul sekali. Semoga bakal lebih mencerahkan lagi di episode lainnya ya. Akhir kata, saya Bagus Hadi Purwo. Dan saya Reno. Ada Pak Syahdan. Pak Haji Syahdan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.